Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersua kembali dalam pembelajaran tentang kewarganegaraan. Kalau kita melihat peta dunia, tentu kita memahami bahwa Indonesia terletak di tengah-tengah dunia, berada di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara dua benua, benua Asia, benua Australia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Perlu kita ketahui juga bahwa posisi silang strategis tidak dilihat hanya pada konteks kewilayahan. Indonesia juga memiliki beberapa aspek sosial. Satu di antaranya adalah penduduk Indonesia di bagian utara adalah penduduk yang sangat padat, sementara di wilayah selatan adalah penduduk yang cukup jarang. Indonesia juga berada pada dua bentuk ideologi. Bagian utara itu adalah ideologi komunis dan bagian selatan adalah ideologi liberal. Pada konteks demokrasi Pancasila, Indonesia juga berada pada dua demokrasi rakyat di bagian utara dan demokrasi liberal di bagian selatan. Sedangkan ekonomi di Indonesia pada dua sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dan kemudian ekonomi kapitalis di bagian selatan. Kita juga memahami masyarakat Indonesia juga ada pada dua pilar, yaitu masyarakat sosialis di bagian utara dan masyarakat individualis di bagian selatan. Sedangkan pada konteks kebudayaan, Indonesia di bagian utara adalah kebudayaan timur, sedangkan di bagian selatan adalah kebudayaan barat. Sedangkan pada sistem pertahanan di Indonesia, di bagian selatan adalah sistem pertahanan kontinental, dan di sebelah utara adalah sistem pertahanan maritim. Ini memungkinkan Indonesia memiliki sebuah peran strategis bagi berbagai negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia. Tetapi di samping posisi yang strategis juga Indonesia memiliki berbagai ancaman yang cukup berarti dalam beberapa hal. Indonesia memiliki berbagai ancaman dalam bidang ideologi. Indonesia juga memiliki potensi ancaman dalam berbagai bidang ekonomi. Indonesia juga memiliki ancaman strategis dalam bidang pertahanan keamanan. Indonesia juga memiliki ancaman yang cukup berarti dalam konteks sosial budaya. Tentu untuk mempertahankan integrasi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dibutuhkan peran bersama seluruh elemen bangsa untuk benar-benar bekerja secara optimal, mempertahankan kedaulatan negara kita, serta memperhatikan bentuk ancaman dari sisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Mudah-mudahan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya beberapa bentuk ancaman-ancaman dari konteks ideologi, dari konteks ekonomi, dari konteks budaya dan sosial. Untuk lebih jelasnya kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan satu manfaat buat siswa terutama di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.